Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi, Bu. Pagi Bu. Oke, kameranya boleh di off cam. Kita mulai ya kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum masuk ke penjelasan sanitasi dan hygiene, Ibu mau menjelaskan tentang alur ganti baju kerja di ruang pembuatan sediaan steril. Jadi awalnya itu kan masuknya dari ruang black area ya, black area. Kemudian nanti baru masuk ke gray area. Dari ruang black area, ruang kelas F itu mau masuk ke ruang kelas E ataupun kita sebut gray area itu harus melepas baju dulu, maksudnya ganti baju. Karena awalnya pakai baju dari rumah, nanti melewati ruang antara, kita langsung ganti pakaian dengan pakaian di gray area. Kalau pakaian di gray area itu atau kelas E itu pakaiannya ada atasan, ada bawahan. Kemudian dari kelas gray, maksudnya ruang gray area, kalau mau masuk ke ruang produksi untuk pembuatan sediaan steril yaitu white area, maka harus melepas dulu baju kerja kelas E yaitu baju ruang gray area diganti dengan baju khusus untuk ruang white area. Jadi susunan urutannya dari F black area ke gray area ke ruang kelas E baru ke ruang kelas D, C, setelah C bisa ke B ataupun ke A. Oke, ini nggak usah dijelasin. Kemudian juga harus menerapkan higiennya berupa cuci tangan yang bersih ya. Jadi cuci tangannya itu cuci tangan secara menyeluruh di sarana cuci tangan yang disediakan, menggunakan sabun yang disediakan, menggunakan sikat, jadi disikat sela-sela kuku kotornya. Takutnya ada yang masih nempel kotoran, terus kukunya juga harus dalam keadaan pendek. Oke, jadi pertama, caranya membuka pembungkus pembersih kuku, cuci tangan dari ujung jari hingga siku dengan air mengalir, ambil sabun antiseptik dan oleskan pada tangan dari ujung jari hingga siku. Kemudian habis itu sikat kuku dengan pembersih kuku hingga bersih, bersihkan sela-sela jari punggung, telapak tangan sampai bersih, kemudian bersihkan pergelangan tangan hingga siku, bilas tangan satu tangan hingga bersih, baru tangan berikutnya, biarkan air menetes dari siku. Jadi diangkat gitu tangannya, keringkan tangan dengan blower atau tisu. Pastikan posisi siku berada lebih rendah dari pergelangan tangan. Atur kembali dengan baju, baru pastikan kita tidak menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Jadi habis cuci tangan dengan bersih baru atur lagi lengan bajunya. Oke, kemudian menggunakan baju kerja tadi udah dibahas baju kerjanya. Jadi operator atau personil produksi dalam pembuatan sediaan steril itu kan bisa jadi sumber kontaminasi terbesar bagi produk sehingga harus dikendalikan. Pengendalian kontaminasi yang berasal dari personil adalah penggunaan baju kerja yang tidak melepaskan partikel dari kulit maupun rambut personil. Semakin tinggi tingkat kebersihan ruangan, maka semakin tinggi perlindungan produk terhadap kontaminasi dari personil produksi. Di industri farmasi, tiap personil yang masuk ke area produksi diharuskan mengenakan pakaian pelindung atau baju kerja, baik di area produksi obat non steril maupun produksi obat steril. Jadi di gray area dan white area pakai pakaian yang khusus. Pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak boleh digunakan masuk ke ruang produksi, product development ataupun ruang evaluasi obat. Kemudian menggunakan baju kerja pada ruang bersih atau gray area. Ini nggak usah.
Yang harus diingat itu masker dan sarung tangan hendaklah diganti paling sedikit setiap sesi kerja. Arloji, kosmetik, perhiasan hendaklah tidak dipakai di area bersih. Oke, ini adalah gambaran untuk baju steril grey area. Baju steril grey area berarti dia kelas E. Ada penutup rambut, kacamata pelindung, baju steril, celana steril, sama penutup sepatu. Oke, pertama masuk ke area loker, pasang penutup rambut kalau ada penutup jambang. Kan kalau di Indonesia jarang tuh yang punya jambang. Terus aksesorisnya dilepaskan, barang lain disimpan dulu di dalam loker. Setelah itu tanggalkan baju luar dan sepatu, letakkan di dalam loker, pilih baju steril dengan ukuran yang sesuai. Oke, kemudian bersihkan make up. Kalau yang cewek-cewek, kalau ada pakai make up, dibersihin make upnya terlebih dahulu. Oke, kemudian nih, kita masuk lagi ke baju kerja untuk white area. Kalau baju kerja untuk white area itu bentuknya bajunya overall steril. Jadi satu kesatuan, ada kacamata pelindung, masker, sarung tangan steril, sama shoe cover, penutup sepatu yang khusus untuk white area. Oke, jadi masuk dulu ke ruang ganti white area, buka pintu dengan siku. Sebelum memulai, buka pembungkus bila ada pada bench. Kemudian disinfektan dulu sarung tangan dengan cairan disinfektan. Setelah itu, pilih baju steril dengan ukuran yang sesuai. Atur pelengkapannya pada bench, usahakan tidak saling menumpuk. Setelah itu disinfektan sarung tangan dengan cairan disinfektan. Gunakan sarung kepala steril dulu, pakai hood dulu. Setelah itu disinfektan lagi sarung tangannya dengan cairan disinfektan, baru pakai masker. Setelah menggunakan masker, disinfektan kembali sarung tangannya, gunakan baju coverall steril. Coverall steril. Jadi habis udah pakai baju overall sterilnya, disinfektan lagi sarung tangannya, baru menggunakan shoe covernya. Jadi penutup sepatu sterilnya dipakai. Setelah itu pasang kedua penutup sepatu sterilnya. Setelah selesai disinfektan lagi sarung tangannya, baru gunakan kacamata pelindung. Pastikan kacamata menutupi penutup kepala sterilnya juga. Setelah itu baru disinfektan lagi sarung tangannya. Terakhir gunakan sarung tangan steril sesuai dengan prosedur. Setelah itu ditutup dengan disinfektan akhir sarung tangan. Jadi setiap memakai alat-alat itu disinfektan dulu. Oke. Tadi cara pakai sarung tangannya ini kurang lebih sudah dijelaskan. Kita masuk ke materi sanitasi dan higien. Oke. Sanitasi itu adalah usaha-usaha dan tindakan yang dilakukan untuk secara langsung maupun tidak langsung mengubah pengaruh lingkungan yang buruk bagi kesehatan manusia menjadi yang menguntungkan. Sanitasi perusahaan itu adalah tindakan-tindakan menciptakan kebersihan, menjaga kesehatan, dan memelihara kenyamanan lingkungan kerja di dalam perusahaan. Contoh sanitasi yang diterapkan di perusahaan tuh pasti ada sanitasi air, sanitasi halaman perkarangan pabrik, sanitasi bangunan, ruangan, instalasi pabrik, kemudian memelihara higien per orangnya, pengembangan sistem pembuangan limbah industri. Oke. Program sanitasi perusahaan untuk memperoleh hasil yang efektif diperlukan program sanitasi yang terorganisir dengan baik. Program sanitasi perlu melibatkan seluruh jajaran personil pabrik.
Program sanitasi meliputi yang pertama mengembangkan program pendidikan dan latihan, mengembangkan inspeksi ke seluruh bagian pabrik, mengadakan pemeriksaan terhadap proses produksi, mengembangkan metode sanitasi, perlengkapan, peralatan, bahan pembersih yang digunakan harus disesuaikan, kemudian pemilihan disinfektan juga harus disesuaikan, jangan sampai disinfektannya tidak sesuai berbahaya. Kemudian menyusun jadwal pembersihan dan jadwal sanitasi, diatur jadwalnya, meneliti dan mengevaluasi problem-problem sanitasi yang ada. Oke, kita bahas dulu higien perusahaan. Higien perusahaan apa sih yang dipelajari? Jadi mempelajari faktor-faktor dalam pekerjaan dan lingkungan kerja yang dapat mengganggu kesehatan karyawan atau masyarakat sekitar. Kemudian melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan dalam pekerjaan dan lingkungan kerja untuk melindungi pekerja dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kerja. Kalau hygiene per orang dapat dimulai dari kebersihan ini apa tuh kebersihan perorangan itu dibahas di CPOB ini CPOB yang lama ya. Kalau di CPOB baru Ibu lupa babnya nanti disesuaikan. Oke, kenapa sih higien dan sanitasi itu penting? Tujuannya untuk menghindari produk dari cemaran mikroorganisme atau cemaran lain yang berasal dari mesin atau peralatan, ruangan, manusia, dan bahan awal. Kemudian melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan dari bahaya di tempat kerja dan bahaya akibat kerja. Oke. Tingkat sanitasi dan higien yang tinggi harus diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat. Sumber pencemaran dan sumber bahaya harus dihilangkan melalui program sanitasi higien yang menyeluruh dan terpadu. Tingkat sanitasi dan higien pada pembuatan produk steril lebih ketat daripada pembuatan produk non-steril. Oke, bentar. Ruang lingkupnya itu sanitasi dan higien yang pertama personalia, bangunan, peralatan, bahan awal dan wadahnya, kemudian semua hal yang dapat merupakan sumber pencemaran atau sumber bahaya. Oke, yang pertama personalia. Terkait materi sanitasi dan hygiene, pasti kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dan selama bekerja. Semua karyawan harus menerapkan hygiene perorangan yang baik, pelatihan yang baik bagi karyawan tentang penerapan higien perorangan. Semua karyawan yang berhubungan dengan proses pembuatan harus memperhatikan tingkat higien perorangan yang tinggi. Oke, larangan ada larangan buat karyawan yang mengidap suatu penyakit atau menderita luka terbuka yang dapat merugikan mutu produk untuk menangani bahan awal, bahan pengemas, bahan yang sedang diproses ataupun obat jadi. Jadi kalau karyawannya dalam keadaan mengidap penyakit atau menderita luka terbuka itu nggak boleh, takutnya jadi kontaminasi bagi produknya. Kemudian semua personil diwajibkan atau didorong untuk melaporkan kepada atasan langsung tiap keadaan yang menurut penilaian mereka dapat merugikan produk. Oke, hindari sentuhan langsung antara tangan dengan, jadi nggak boleh menyentuh langsung dengan tangan bahan awal, produk antara, produk ruangan yang terbuka. Terus bagian peralatan yang bersentuhan langsung dengan produk, kayak mesinnya yang bersentuhan langsung dengan produknya, kita nggak boleh sentuh langsung dengan tangan juga. Oke, kemudian menggunakan pakaian pelindung yang bersih termasuk penutup rambut sesuai yang tadi sudah dijelaskan. Untuk pakaian white area, pakaian gray area kan ada penutupnya. Kemudian pakaian pelindung yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kalau kita produksi sediaan non steril maka pakai baju kerja sesuai dengan ruang gray area. Kalau misalnya kita produksi sediaan steril pakai pakaian yang khusus untuk yang white area. Pakaian pelindung untuk melindungi produk dari pencemaran dan untuk keamanan personil itu sendiri. Pakaian yang kotor atau lap pembersih yang kotor disimpan dalam wadah tertutup sampai saat pencucian. Jadi disimpan dalam wadah tertentu dan wadah itu memang tertutup rapat.
Oke, kemudian adanya pembatasan bagi karyawan untuk memasuki daerah tertentu, kecuali petugas yang berwenang saja. Jadi kalau misalnya dia memang kerjanya untuk di bagian white area, itu jumlahnya juga terbatas. Nggak sembarangan bisa masuk ke ruang produksi. Cuci tangan yang bersih, bilas dengan antiseptik sebelum masuk ke ruang produksi. Jadi biasanya dipasang poster-poster cara cuci tangan yang bersih untuk mengingatkan cuci tangan. Kemudian adanya larangan makan, minum, merokok, mengunyah, menyimpan makanan dan minuman atau barang milik pribadi di daerah produksi, gudang, atau daerah lain yang dapat merugikan mutu produk. Kemudian tersedia protap atau SOP untuk memasuki ruang produksi buat karyawan, pimpinan, auditor, tamu. Jadi disediakan aturan protapnya menjelaskan apa dulu yang perlu dilakukan kalau masuk ke ruang produksi, kemudian eh, pakaiannya diingatkan untuk berganti dan sebagainya. Daerah mana yang boleh dimasuki, daerah mana yang tidak boleh. Persyaratan khusus untuk produk steril juga. Oke, bisa dilihat kalau dari manusia itu sumber kontaminasinya itu dari bagian mana saja sih? Pertama rambut, makanya harus menggunakan penutup kepala, telinga, hidung, mulut, tangan, kuku, makanya biasanya pakai masker, kemudian pakai sarung tangan, pakai baju. Baju itu juga jadi sumber kontaminasi. Sepatu, makanya ada digunakan penutup sepatu juga. Kemudian seluruh permukaan kulit yang terbuka itu juga jadi sumber kontaminasi. Jadi manusia itu bisa menyebarkan 600.000 partikel per menit. Oke, setelah personil masuk ke bangunan. Bangunan itu dirancang dan dibangun dengan tepat untuk memudahkan pelaksanaan sanitasi yang baik. Jadi kan kalau di industri itu bangunannya itu nggak ada yang itu ya, yang tekukan-tekukan semuanya itu ya kayak melengkung gitu tiap-tiap segi-seginya supaya mudah dibersihkan, kemudian tidak jadi tempat numpuknya debu. Jadi diatur, dirancang bangunannya sesuai supaya mudah dibersihkan. Harus dijaga dalam kondisi bersih, bebas dari gangguan binatang pengerat, tikus, burung ataupun serangga dan lain-lain. Tersedia toilet dalam jumlah yang cukup dengan ventilasi yang baik, tempat cuci tangan atau wastafel yang mudah dicapai dari daerah kerja. Jadi jumlah toiletnya juga disesuaikan dengan jumlah karyawannya. Oke, fasilitas penyimpanan pakaian dan milik pribadi karyawan di tempat yang tepat. Jadi ada kayak loker-loker yang khusus untuk menyimpan pakaian dan barang pribadi milik karyawan. Kemudian ada daerah atau ruangan khusus untuk makan kayak kantin gitu. Serta sampah dan limbah dikumpulkan dan sering dibuang secara aman dengan memperhatikan persyaratan kebersihan. Jadi sampahnya nggak boleh sampai menumpuk. Terus limbah-limbah produksinya juga harus dibuang secara berkala. Oke, kalau kita kan tadi kan nggak boleh ada apa tuh kayak hewan pengerat, kemudian serangga. Nah, makanya biasanya ada digunakan rodentisida, insektisida, fungisida, dan bahan fumigasi dan bahan pembersih. Ini bahan-bahan tersebut tidak boleh mencemari mesin, tidak boleh mencemari peralatan, bahan baku, bahan pengemas, atau bahan dalam proses obat jadi. Kemudian rodentisida, insektisida yang digunakan juga harus terdaftar di pemerintah, diizinkan untuk digunakan untuk keperluan di atas. Jadi dipilih rodentisida, insektisida yang memang aman, yang memang diperbolehkan digunakan. Kemudian cara penggunaan rodentisida, insektisida, fungisida harus sesuai dengan peraturan yang sudah diatur. Jadi berapa komposisi yang digunakannya, aturan penggunaannya bagaimana dan diatur. Kemudian prosedur tetap sanitasi harus dibuat SOP atau prosedur tetap atau protap sanitasi. Jadi prosedur tetapnya, protapnya ada penanggung jawab sanitasinya siapa, jadwalnya kapan,
metode yang digunakan apa, peralatan yang digunakan apa saja, bahan pembersih yang digunakan, terus nama fasilitas yang harus dibersihkan. Itu harus ada. Oke, 6 prinsip ruang bersih. Kalau di ruang bersih, pasokan udara yang bebas debu, bebas mikroorganisme, adanya pengendalian suhu, kelembaban, dan tekanan, pencegahan akumulasi debu dan mikroorganisme, kemudian adanya pengaturan untuk menghindari debu dan mikroorganisme terbawa masuk, kemudian adanya kayak pengumpul apa tuh eh, kayak pengatur supaya mencegah debu atau mikroorganisme masuk. Jadi ada aturan aliran ininya, udaranya yang diatur, tekanannya juga diatur. Kemudian peralatan. Setelah digunakan, peralatan dibersihkan dengan baik sesuai dengan protap. Jadi kan eh, peralatan yang digunakan untuk produksi itu juga bisa jadi sumber kontaminasi. Sehingga setelah digunakan, peralatan tersebut harus dibersihkan dengan cara yang benar sesuai dengan protapnya. Kemudian peralatan tersebut harus dijaga dan disimpan dalam kondisi bersih. Sebelum dipakai, diperiksa lagi kebersihannya. Pembersihan biasanya dilakukan dengan cara vakum atau cara basah, disesuaikan dengan peralatannya. Kemudian hati-hati bila membersihkan dengan menggunakan udara bertekanan dan sikat. Kemudian pembersihan dan penyimpanan peralatan yang dapat dipindah-pindahkan dilakukan di ruang terpisah dari ruang pengolahan. Jadi kalau peralatannya bisa dipindah gitu, pembersihannya di ruang lain. Oke. Peralatan ada SOP, prosedur tetap untuk pembersihannya, dibuat dan dirancang dengan tepat dan rinci agar pembersihan mesin peralatan dengan menggunakan bahan pembersih itu bisa diatur. Eh, jadi protap pembersihan peralatan itu ada isinya, isi protap pembersihannya, siapa nama penanggung jawab pembersihannya, jadwalnya kapan saja, metode yang digunakan untuk pembersihan peralatannya, peralatan dan bahan yang dipakai untuk pembersihan, metode pembongkaran dan perakitan kembali. Jadi kalau alat-alatnya perlu dibongkar untuk dibersihkan, nanti ada dijelaskan di situ bagaimana pembongkarannya, kemudian bagaimana perakitan kembali mesin yang sudah dibersihkan, supaya memastikan semuanya dibersihkan dengan baik. Oke, kemudian kalau misalnya peralatan tersebut perlu disterilisasi, maka ada tambahan jika diperlukan. Sterilisasi peralatannya pakai metode apa? Kemudian penghilangan identifikasi bed sebelumnya. Jadi kayak misalnya ada alatnya itu digunakan untuk produksi obat yang sebelumnya, terus nanti mau produksi obat lain. Itu nanti ada dicek. Jangan sampai ada masih sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa partikel ataupun sisa-sisa produk sebelumnya, itu dipastikan jangan sampai ada. Kemudian perlindungan peralatan yang telah dibersihkan terhadap pencemaran sebelum dibersihkan. Maksudnya ini peralatannya kalau udah dibersihkan tuh biasanya diatur jangan sampai terkontaminasi lagi. Kemudian ada catatan pembersihan. Pelaksanaan pembersihannya, sanitasinya, sterilisasinya, inspeksi sebelum digunakan itu ada. Catatan pembersihan harus disimpan. Kemudian disinfektan atau deterjen harus dipantau. Oke. Untuk memastikan proses pembersihan itu telah berlangsung dengan baik, pasti ada dilakukan validasi pembersihan atau cleaning validation. Validasi pembersihan itu adalah tindakan pembuktian bahwa prosedur pembersihan yang sudah ditetapkan atau protap pembersihannya itu mampu digunakan untuk pembersihan secara terus-menerus dan konsisten. Meyakinkan sehingga tingkat residu yang jadi dilakukan validasi pembersihan ini untuk melihat apakah protap itu memang bisa digunakan secara kontinu untuk pembersihan, terus meyakinkan bahwa tingkat residunya atau yang tertinggal gitu sudah di bawah batas yang ditetapkan. Kalau bisa residunya nol.
Oke, validasi pembersihan dilakukan untuk konfirmasi efektivitas prosedur pembersihan. Jadi dilakukan validasi pembersihan untuk ngecek apakah benar prosedur pembersihan yang dilakukan itu sudah efektif, udah benar, udah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, nggak ada residunya. Terus kalaupun ada residunya jumlahnya sangat kecil gitu. Ditentukan juga di validasi pembersihan itu ditentukan batas kandungan residu suatu produk, bahan pembersih, kemudian pencemaran mikroba secara rasional yang didasarkan pada bahan yang terkait dengan proses pembersihan. Jadi kandungan residu produknya berapa batasnya, kandungan residu bahan pembersihnya berapa batasnya, cemaran mikrobanya juga berapa batasnya. Jangan sampai melebihi batas yang sudah ditetapkan. Kemudian batas kandungan tersebut harus dapat dicapai dan diverifikasi, dicek lagi. Untuk mendeteksi residu atau cemaran, gunakan metode analisis yang sudah tervalidasi. Jadi kan kalau kita mau ngecek benar nggak nih residu bahan pembersihnya sudah apa tuh sudah di bawah batas yang ditetapkan ataupun residu cemaran produknya udah di bawah batas yang ditetapkan, nanti kan dianalisis dengan cara metode analisis yang sesuai dengan bahan-bahan analisis bahan tersebut. Kemudian batas deteksi masing-masing metode analisis harus cukup peka untuk mendeteksi tingkat residu atau cemaran yang dapat diterima. Jadi metode analisisnya ini juga harus sudah tervalidasi untuk memungkinkan mendeteksi sampai batas yang ditetapkan. Oke. Berikutnya ini tentang set cleaning prosedur. Jadi metode-metode yang digunakan ada rinse proses, ada sampling method. Sebentar. Ini nggak usah. Oke, kita masuk ke sini aja. Produk farmasi dapat dicemari oleh bahan-bahan yang berbahaya, makanya diperlukan prosedur pembersihan yang memadai. Validasi pembersihan adalah tindakan pembuktian bahwa suatu prosedur pembersihan yang ditetapkan sudah mampu digunakan untuk membersihkan secara terus-menerus dan meyakinkan tingkat residunya di bawah batas yang telah ditetapkan. Oke. Mengapa validasi pembersihan perlu dilakukan? Karena di industri farmasi itu memproduksi multiple produk. Jadi peralatan mesin yang digunakan tuh nggak hanya memproduksi satu produk, tapi beberapa produk. Sehingga misalnya minggu ini produksi produk A, minggu depan produksi produk B. Jangan sampai ada residu dari produk A yang mengkontaminasi produk B. Kemudian memproduksi lebih dari bentuk satu sediaan, lebih dari satu formula dan zat aktif, sehingga makanya setiap kali sudah produksi obat tertentu atau bentuk sediaan tertentu, pastikan harus dibersihkan dulu mesin dan peralatannya, sehingga untuk produksi produk selanjutnya sudah dipastikan peralatannya bersih dari residu-residu. Kemudian setiap produk mempunyai risiko kontaminasi mix up dengan produk yang sebelumnya. Oke, sumber pencemaran itu bisa dari sisa produk sebelumnya, baik itu bahan aktif ataupun bahan penolong, ataupun sumber pencemaran itu bisa dari sisa bahan pembersih atau hasil uraiannya. Bisa juga dari cemaran udara, dari debu, partikel, ataupun minyak pelumas mesin, ataupun disinfektan yang digunakan untuk membersihkan peralatan dan mesin, atau sisa hasil uraian deterjen, asam atau alkali yang digunakan dalam proses pembersihan. Bisa juga sumber pencemaran itu dari bakteri dan jamur, sehingga sangat pentinglah dilakukan proses pembersihan dan dilakukan juga validasi pembersihan. Oke, resiko kontaminasi multiproduk contohnya. Kalau produk yang low risk, yang resikonya rendah itu contohnya kayak vitamin terkontaminasi. Kalau misalnya bisa nih, awalnya mesinnya ini atau peralatannya digunakan untuk produksi vitamin, terus berikutnya untuk produksi obat misalnya CTM. Bisa saja jadi nanti
produk obat CTM-nya mengandung vitamin yang sebelumnya karena pembersihannya tidak dilaksanakan dengan baik, jadi ada sisa-sisa bahan yang masih tertinggal. Atau bisa juga tablet suplemen mengandung bahan obat dan sebagainya. Karena tadi validasi pembersihannya tidak berjalan dengan baik. Maka hal itu sangat sangat harus diperhatikan. Pastikan prosedur pembersihannya memang sudah mampu membersihkan semua hal-hal yang bisa jadi sumber kontaminasi. Kemudian pastikan prosedur validasinya juga sudah bisa memastikan sampai residu-residu batas-batas pencemarannya itu sampai sekecil mungkin. Oke. Validasi dan kualifikasi prosedur pembersihan. Dilakukan validasi dan evaluasi prosedur pembersihan secara berkala untuk memastikan efektivitas prosedur memenuhi persyaratan. Tujuan yang pertama, hasil pembersihan peralatan produksi secara visual sudah bersih. Residu bahan aktif dari produk sebelumnya tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Residu bahan pembersihan digunakan tidak melampaui batas yang ditetapkan. Kemudian dicek indikator biologi. Dicek jangan sampai ada terdeteksi nih bakteri seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ataupun Salmonella. Harus dipastikan bahwa prosedur pembersihan yang digunakan mampu membersihkan peralatan dan mesinnya dari bakteri-bakteri ataupun jamur. Kemudian batas mikroba yang telah ditetapkan untuk permukaan kontak produk tidak terlampaui. Jadi dipastikan bahan pembersih yang digunakan mampu membunuh mikroba, baik itu bakteri ataupun jamur. Sehingga bakteri-bakteri ataupun jamur itu tidak terdeteksi lagi pada saat proses validasi. Oke, validasi pembersihan biasanya digunakan untuk permukaan alat yang langsung bersentuhan dengan produk. Kemudian ditentukan metode dan interval waktu pembersihannya tiap berapa periode. Kemudian menggunakan metode analisis yang sudah tervalidasi. Intinya uji sampai bersih bukan merupakan pilihan untuk melaksud. Jadi validasi pembersihan tuh dicek aja, maksudnya bagaimana hasilnya. Bukan artinya kita nguji sampai bersih, enggak. Prosedur pembersihan udah dilakukan. Setelah itu kita validasi apakah prosedur pembersihan tersebut sudah menghasilkan pembersihan yang sudah sesuai. Kalau misalnya ternyata hasil validasi pembersihan yang ditemukan pembersihannya itu tidak maksimal, masih ditemukan residunya melewati batas, maka harus dilakukan pembersihan ulang. Setelah dilakukan pembersihan ulang, baru divalidasi lagi. Oke, validasi pembersihan terutama ditujukan untuk bahan-bahan dengan kriteria sebagai berikut. Bahan-bahan atau peralatan ya maksudnya. Eh, sulit dibersihkan. Kemudian produk yang mempunyai tingkat kelarutan jelek. Misalnya kita produksi obat BCS kelas 2 misalnya. Itu kan biasanya produknya kelarutan zat aktifnya jelek tuh. Itu penting sekali untuk dicek karena takutnya pada saat proses pembersihan tuh masih ada yang tertinggal nggak keikut dengan cairan proses pembersihannya. Ataupun mengandung bahan yang sangat toksik, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik. Itu sangat penting tuh validasi pembersihannya. Kemudian adanya penanda atau marker ditujukan untuk menentukan residu bahan aktif obat yang akan dianalisis. Nanti kan kita ngecek tuh apakah ada residunya, berapa jumlahnya, jangan sampai melebihi batas. Oke, marker penanda pada peralatan yang digunakan untuk pembuatan banyak produk dilakukan penilaian terhadap dosis terapeutik terkecil, toksisitas, kelarutan, terus frekuensi produksi dalam 1 tahun. Ini untuk memastikan jangan sampai apa tuh
kan biasanya ada obat yang dosisnya kecil sekali. Jadi kalau dosisnya kecil, biasanya batas residunya juga harus diperhatikan. Batas residu yang dipersyaratkan juga harus lebih kecil daripada dosis terapinya, dan sampai eh, udah mengkontaminasi dan bisa menghasilkan efek. Terus pastikan juga, intinya batas residunya itu harus lebih kecil daripada dosis terapi, lebih kecil daripada dosis toksiknya. Kemudian ini metodenya. Validasi pembersihan tuh ada beberapa metode pengambilan samplingnya. Ada swab sampling method, ada rinse sampling method, ada yang placebo method. Yang sering digunakan itu swab sama rinse sampling method. Jadi kalau urutan kerja validasi pembersihan, pertama pembuatan protokol validasi pembersihan. Yang kedua metodenya, metode pengambilan sampelnya. Yang ketiga penetapan total residu. Yang keempat adalah interpretasi hasil dan kriteria penerimaannya, ditetapkan kriteria penerimaannya. Terus habis itu ada laporan validasi. Kita bahas yang pertama swab method. Swab method itu langsung apa ya, langsung menyeka apa ya, langsung kayak di apa ya namanya ya, kalau di swab gitu langsung diseka atau langsung dicek, eh, diambil langsung di permukaan sampelnya kayak di peralatan, di mesinnya. Kelebihan swab method itu area yang suka dibersihkan dapat dicuplik langsung. Eh, Kemudian memungkinkan evaluasi paling langsung terhadap jumlah residu permukaan, karena kan langsung ambil sampelnya langsung. Kekurangannya ada permukaan yang tidak dapat diseka langsung. Jadi kalau mesin-mesinnya agak dalam-dalam gitu, susah untuk masuk alat untuk menyekanya atau menswabnya. Nah, biasanya kita nggak bisa pakai swab method, pilihlah pakai rinse method. Terus bahan penyekanya dapat mempengaruhi permukaan residu juga. Jadi kalau misalnya pastikan bahan penyeka yang kita gunakan untuk ngambil ngecek residunya itu bisa bisa kita bisa ngambil semua residu yang terambil gitu. Jangan sampai residunya tuh tertinggal di bahan penyekanya, jadi kebacanya residunya sedikit padahal sebenarnya banyak. Kemudian residunya harus diekstraksi dari bahan penyeka sehingga jumlah angka penemuan kembalinya, recovery-nya memang sesuai. Yang keempat, upaya untuk melakukan analisis penyiapan metode ekstraksinya dari bahan penyekanya, penetapan recovery-nya, sensitivitas itunya apa tuh, eh, alatnya, kemudian sensitivitas metode analisisnya diperhatikan. Terus yang kedua ada rinse method atau pembilasan. Jadi kelebihannya pengambilan cuplikan dimungkinkan terhadap pembukaan yang luas. Yang kedua kan dia kayak ngebilas gitu. Kayak dikas apa ya? Kayak kita ngambil ngebilas peralatan, nanti cairannya itu ditampung cuplikannya. Sistem yang tidak dapat dijangkau atau dibongkar bisa pakai rinse method. Kemudian larutan pembilas dapat dianalisis dengan mudah dan sensitivitasnya cukup tinggi atau tertinggi biasanya. Kekurangannya tidak cocok untuk peralatan tertentu. Jadi kalau misalnya peralatannya yang mau dicek validasi pembersihannya itu fluid batch dryer, alat pengisi serbuk, mesin tablet, mesin pengisi kapsul, itu nggak bisa pakai rinse method, biasanya pakai yang swab method. Oke, kalau yang placebo itu kelebihannya merupakan simulasi yang baik terhadap proses yang nyata dari batch berikutnya, memberikan kemungkinan penilaian langsung terhadap efek dari rangkaian langkah proses bila dilakukan pada suatu deretan peralatan. Kekurangannya, residunya biasanya terdistribusi tidak
merata pada peralatan yang dibersihkan maupun pada bits placebo karena misalnya sifat fisikokimianya tidak sama, ukuran partikelnya tidak sama. Kemudian yang kedua, tingkat sensitivitas dari penemuan residunya terlalu rendah karena faktor pengenceran. Jadi misalnya makanya karena banyak kekurangannya, placebo method ini agak jarang digunakan, yang sering rinse sama yang swab. Oke, kemudian kriteria data validasi pembersihan yang valid. Semua data yang diberikan mampu ditelusuri. Jadi sama untuk setiap kegiatan pasti harus adanya dokumentasi. Terdokumentasi semua kegiatannya, baik itu kegiatan pembersihan dan validasi pembersihan. Harus mengikuti SOP yang ada. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ngecek apakah misalnya nih ternyata setelah diproduksi produknya ada terkontaminasi produk sebelumnya, berarti kan validasi pembersihannya tidak dilakukan dengan eh, baik. Kita bisa telusuri siapa yang bertanggung jawab, kapan itu terjadi, batch mana yang terkontaminasi. Oke, untuk validasi pembersihan itu ini tadi sama ya urutannya. Pertama buat dulu strategi validasi pembersihannya, pengembangan metode analisis sama validasi metode analisisnya, menentukan metode sampling residunya, pakai rinse method, swab method atau metode yang lain. Kemudian pengecekan eh, dari hasil sampling metodnya, recovery-nya. Kemudian membuat protokol validasi pembersihan, kemudian kriteria penerimaannya, berapa batas residunya, kemudian membuat report atau laporan hasil dari validasi pembersihan, kemudian menentukan periode monitoringnya tuh tiap berapa waktu. Oke, materi validasinya sudah. Sebentar, bucek dulu di Google Classroom-nya. Oke, nanti kuisnya itu akan keluar di jam 11.45. Jadi kalian punya waktu dulu untuk baca-baca materi yang pertemuan kedua sama materi pertemuan ketiga. Terus materi yang pertama tadi belum diupload ya. Yang diupload itu baru materi sanitasi dan hygiene. Ibu upload dulu. Sampai ini betul.
Oke, materinya udah Ibu upload semua ya. Materi untuk pertemuan 3-nya, silakan di-download bagi yang belum download. Sudah absen semua? Ada yang belum bisa absen, misalnya gangguan jaringannya, atau sudah absen semua? Cek dulu aja deh. Oke, sudah absen semua. Oke, silakan bagi yang ada pertanyaan terhadap materi hari ini, silakan. Atau kalian mau belajar untuk persiapan ininya, tesnya? Terserah. Waktu yang tersisa ini sekitar 20 menit itu mau digunakan untuk baca-baca materi supaya hasil tesnya baik, atau mau dilanjutkan dengan sesi kalau ada yang mau bertanya, bagaimana? Suara Ibu kedengaran nggak sih? Kedengaran, Bu. Nah, maunya gimana? Yang enaknya buat kalian? Ada pertanyaan nggak nih? Belum ada, Bu. Oke, kalau kayak gitu, kalau misalnya belum ada pertanyaan, Ibu persilakan kalian baca sekilas materi pertemuan kedua dan ketiga. Nanti secara langsung itu ya, dari Google Classroom-nya akan keluar link untuk kalian mengerjakan Google Form kuisnya ya. Iya, Bu. Silakan dipelajari dan dikerjakan. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan kuliah hari ini. Silakan dipelajari materinya. Kemudian Ibu ingatkan, kalau misalnya kalian pada saat baca-baca terus ada soal terkait farmasi industri ataupun teknologi farmasi yang ingin ditanyakan, juga bisa dapat tanyakan ke Ibu. Kalau Ibu tahu, Ibu bantu untuk menjawab pertanyaannya. Kayak soal-soal misalnya dapat soal tryout UKAI nasional atau apa, atau soal-soal tryout apa, boleh ditanyakan juga. Bisa ditanyakan pakai Japri langsung juga boleh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.